Karena selain dia cemburu dengan kisah cinta kamu, dia harus menutupi perasaannya ke kamu. Bahwa dia tuh cemburu dan harus bersikap baik ke kamu seakan-akan gak ada apa-apa. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan di video kali ini aku akan membahas siapakah orang yang cemburu dengan kisah cinta kamu. Di sini aku udah punya 4 file yang bisa kamu pilih. Tapi sebelum masuk ke file, aku akan ingetin dulu ke teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kita bisa pilih filenya. Di sini ada 4 file yang sudah aku sediakan ya. Ada file 1, 2, 3, dan 4. Caranya gimana memilih file ini? Pakai intuisi kamu. Caranya, kalau ada yang belum tahu, kamu pejamkan mata, tarik nafas, lalu bayangkan hal-hal yang sudah kamu lalui bersama pasangan kamu dan bagaimana hidup kamu sehari-hari. Kamu bertemu dengan siapa aja dan sebagainya. Kemudian buka mata. Setelah itu pilih file yang paling memanggil hati kamu. Bisa dari kartunya atau dari kucing-kucing ini. Mana yang paling menarik hati kamu, yang paling memanggil untuk dipilih. Kalau misalnya ada 1 file, ya pilihlah 1 file aja. Tapi kalau misalnya ada 2 file nih yang kayaknya memanggil-manggil, ya udah pilih 2. Dan kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya semuanya manggil-manggil, ya udah pilih keempat-empatnya kayak gitu ya. Oke, aku udah bagi file ini di kolom deskripsi. Jadi kita akan ketemu lagi di file pilihan kamu. Dudu. Hai teman-teman yang memilih file nomor 1. Sekarang kita lihat ya, siapakah orang yang cemburu dengan kisah cinta kamu. Oke, kita punya Knight of Swords, Two of Swords, Page of Cups, Six of Swords, dan Queen of Wands. Orang ini pernah suka sama kamu, atau bahkan sampai sekarang masih suka sama kamu. Orang ini pernah datang ke kamu, menawarkan cintanya, menawarkan hatinya. Dia datang, udah bilang nih ke kamu, aku suka sama kamu, kayak gitu. Mau gak jadi pacar aku, kayak gitu. Di waktu yang sama, atau di waktu yang hampir berbarengan, kamu juga berhadapan dengan orang lain di sini ya. Orang lain yang juga menawarkan cintanya ke kamu, yang menawarkan perasaan nyaman, damai, tenang, kayak gitu ya. Jadi di sini adalah momen ketika kamu memilih siapa yang akan berdampingan dengan kamu. Kalau di sini aku lihat kamu lebih memilih orang ini. Meskipun di sini gambarnya laki-laki, tapi ini bisa juga perempuan ya. Karena ini kan general reading. Jadi ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Kamu sesuaikan dengan situasi kamu. Ketika 2 orang ini datang, kamu memikirkan dong, siapa ya yang akan aku pilih, hatiku pilih yang mana, kayak gitu. Pada akhirnya kamu memilih dia. Dan dia kesel sama kamu. Karena dia merasa orang yang kamu pilih ini gak selayak itu buat kamu, gak sebanding dengan dia. Perjuangannya gak sebanding dia. Mungkin dia merasa dia lebih cakep, lebih cantik daripada orang yang kamu pilih ini. Dia ngerasa lebih pinter, lebih berani, dan lebih-lebih segala-galanya dibandingkan orang yang kamu pilih ini. Tapi kamu gak bisa bohong bahwa dengan orang yang kamu pilih ini, kamu lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai. Dan orangnya di sini aku lihat nggak terlalu serius ya, dia suka bercanda, makanya kamu lebih memilih dia. Pada akhirnya orang ini cemburu banget dengan orang baru ini yang kamu pilih ini. Ciri-cirinya kemungkinan orang ini sekarang kondisinya sedang beda kota dengan kamu. Beda kota bisa, beda pulau, beda negara juga bisa. Yang pasti dia sekarang lokasinya lagi jauh dari kamu. Tapi meskipun jauh, dia tetap aja cemburu sama kamu. Cemburu dengan kisah cintanya kamu. Dan kalau di sini aku lihat orangnya, meskipun di sini ratu, tapi ini bisa tetap ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Di sini aku lihat sih orang ini yang cemburu dengan kamu ini orangnya ambisius memang ya, ambisius, idealis. Kalau dia udah mau A, ya harus dapat A, kayak gitu. Pekerja keras juga aku lihat di sini dia. Makanya kemungkinan besar lokasi dia yang jauh ini, dia lagi mengejar pekerjaan dia di sini. Atau bisa juga kuliahnya dia juga bisa,
sesuatu yang berhubungan dengan usaha dia, passionnya dia juga bisa. Dia jauh dari kamu. Dan sampai sekarang dia masih ngelihat kamu sih. Dia berusaha melupakan kamu, udah gak ngelihat kamu lagi. Tapi tetap aja, dia masih memendam rasa cemburu yang besar ke kamu. Dan juga ke pasangan kamu. Kisah cinta kamu dan pasangan kamu sekarang, kayak gitu ya. Meskipun dia merasa, aku baik-baik aja kok, kamu udah jadian sama orang lain. Tapi enggak, dia masih sangat cemburu sama kamu. Sampai jika kelak suatu saat nanti dia akan menemukan orang yang lebih baik dibanding kamu, kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 1, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh juga subscribe, supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading aku selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai jumpa lagi di reading berikutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 2, kita akan lihat ya, siapa sih orang yang cemburu dengan kisah cinta kamu. Oke, kita punya Five of Wands, King of Pentacles, Four of Pentacles, Temperance, dan The Fool. Orang ini pernah berantem sama kamu, atau dalam perspektifnya dia, hubungan kamu ke dia ini love-hate relationship. Jadi meskipun dia dan kamu sering berantem, sering benci-bencian, tapi sebenarnya dia tuh suka sama kamu. Dia suka banget sama kamu. Dan di sini aku lihat orangnya, kalau dia udah kerja, kalau dia punya usaha, bisnis, dia di sini makmur ya hidupnya. Maksudnya gaji dia bagus, pekerjaan dia bagus, jabatan dia bagus. Kalau dia ada bisnisnya berjalan dengan sangat baik, aku lihat di sini. Dan di sini aku lihat dia ini memendam perasaan ke kamu memang dari lama, sejak lama, dan gak berani mengungkapkan isi hatinya ke kamu, gak berani untuk nembak kamu atau ngajak kamu jadian dengan sebuah alasan. Mungkin karena alasan ini ya. Bisa jadi dengan seringnya kamu bertengkar dengan dia, kamu jadinya benci banget ke dia, kesel banget sama dia. Makanya itu dia di sini posisinya takut dan khawatir ketika harus menyatakan perasaannya ke kamu. Makanya dia simpan aja perasaan dia sendiri. Lalu tibalah momen dimana kamu jadian dengan pasangan kamu yang sekarang, yang mana dia melihat bahwa pilihan kamu ini membuat kamu semakin luar biasa hidupnya. Kalau kamu perempuan, kamu jadi makin cantik. Kalau kamu cowok, kamu jadi makin rapi penampilannya, makin cakep kayak gitu. Makin cemburulah dia, makin menyesalah dia. Kenapa dia tidak sejak dulu menyatakan perasaannya ke kamu di sini ya. Dan dia juga melihat kamu sekarang ini sebagai orang yang bebas, merdeka, bahagia dengan kisah cinta kamu sekarang. Hari-hari kamu dipenuhi dengan matahari yang hangat, seolah-olah kamu disinari matahari yang hangat. Kamunya merasa bebas, bahagia bersama pasangan kamu, dan kamu juga berbunga-bunga, dan kamu di sini kelihatan siap menjalani hubungan ini ke arah yang lebih serius kayak gitu aku lihat. Makanya di sini dia menyesali itu ya. Ciri-cirinya ya tadi, orangnya udah sukses, pekerjaannya enak. Meskipun di sini laki-laki, ini bisa laki-laki atau perempuan, kamu sesuaikan dengan kondisi kamu sekarang. Dan kemungkinan besarnya usia dia lebih tua dari kamu sih. Aku lihat di sini. Kalaupun dari segi usia kalian sama, kemungkinan besar dia pemikirannya lebih dewasa dibanding kamu. Oke, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh juga share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 3, kita lihat ya, siapakah orang yang cemburu banget dengan kisah cinta kamu. Menarik. Teman kamu kayaknya. Ada 3 of Cups, 9 of Swords, 10 of Swords, the Hermit, the Magician. Pantesan kucingnya hitam, karena dia sedang gloomy banget hidupnya, orang yang lagi cemburu sama kamu ini. Oke, orang ini sangat mungkin hubungannya deket banget ke kamu, deket banget. Bisa jadi dia sahabat kamu, teman kamu, atau siapapun yang circle-nya itu deket banget sama kamu. Dia ini sering main sama kamu, sering hangout, sering curhat, deket banget sama kamu.
Di sini bisa teman kamu kuliah dulu, teman sekolah kamu dulu, teman kantor, pokoknya yang sering ngobrol sama kamu dan sebagainya. Aku lihat di sini cemburunya dia ini bener-bener cemburu yang buta banget, yang rasanya itu hati dia tuh potek, patah berkeping-keping ketika dia tahu kamu jadian dengan pasangan kamu ini. Sampai-sampai dia jadi gak enak makan, gak enak ngapa-ngapain, gak produktif lagi. Kalau kerjanya jadi berantakan, kalau tidur sering mimpi buruk kayak gitu, gak produktif aja hari-harinya. Rasanya tuh hancur hidup dia kayak gitu ketika tahu kamu jadian sama pacar kamu. Dan di sini aku lihat juga dia sangat putus asa, seolah-olah proses jadiannya kamu dengan pasangan kamu sekarang itu seolah-olah kiamat buat dia. Habislah dia kayak gitu, udah nggak tahu mau ngapain lagi, udah nggak ada harapan buat hidup dia. Itu yang dia rasakan ya, seolah-olah rasanya tuh kayak mati rasa kayak gitu, sampai sebegitunya. Kalau misalnya cemburu itu ada levelnya ya, level 1 yang paling enggak cemburu, level 10 yang paling super duper cemburu. Nah, si orang ini nih ada di level 9, bahkan 10 kayak gitu ya. Luar biasa sih. Cuma aku lihat di sini orang yang circle-nya deket dengan kamu ini, dia bisa menahan diri sih. Di depan kamu dia berusaha baik-baik aja, tetap ngobrol sama kamu, tetap hangout sama kamu, bahkan mungkin tetap dengerin curhatnya kamu tentang pacar kamu yang sekarang kayak gitu. Dia bisa menyembunyikan itu dengan baik ke kamu. Nggak ada raut wajah yang menunjukkan bahwa dia tuh cemburu sama kamu. Dia sangat menutupi itu, karena dia tahu bahwa hubungan kamu dan dia itu dekat. Dia nggak mau bahwa rasa cemburunya ini menghancurkan persahabatan atau pertemanan kalian kayak gitu. Makanya itu dia di tahap yang stres banget, down banget di sini, karena selain dia cemburu dengan kisah cinta kamu, dia harus menutupi perasaannya ke kamu, bahwa dia tuh cemburu dan harus bersikap baik ke kamu seakan-akan nggak ada apa-apa. Padahal ya itu dia di kondisi yang sehancur-hancurnya kayak gitu. Aku lihat di sini kenapa dia bisa secemburu ini dan sehancur ini. Kemungkinan besar ada 2 di sini. Yang pertama, dia suka sama kamu. Jadi teman kamu ini sukanya sama kamu. Dia merasa bahwa dia ini lebih layak dibanding pasangan kamu. Dia merasa lebih layak untuk jadi pacarnya kamu atau pendampingnya kamu dibandingkan orang yang sedang bersama kamu sekarang. Dia merasa lebih segala-galanya, lebih pinter, mungkin dia lebih good looking, lebih cantik atau lebih ganteng, lebih bisa manjain kamu, lebih bisa membuat kamu nyaman dan sebagainya. Dan mungkin dia juga dari segi materi lebih baik dibandingkan pasangan kamu, kayak gitu. Atau kemungkinan keduanya adalah dia suka dengan pasangan kamu, kayak gitu. Dia merasa bahwa dia ini lebih segala-galanya dibanding kamu. Dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih bisa memberikan kenyamanan buat pasangan kamu, lebih makmur, lebih segala-galanya lah dibandingkan kamu kayak gitu. Dia merasa kamu nggak selayak itu untuk dapet pasangan kamu yang sekarang kayak gitu ya. Tapi di sini aku lihat dia menutupi itu dari kamu. Dia berusaha tetap baik di kamu, tetap dengerin curhatnya kamu walaupun hati dia tuh hancurnya luar biasa kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh juga share ke teman-teman kamu, boleh juga subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading aku selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 4, kita lihat ya, siapakah orang yang cemburu banget sama kisah cinta kamu. Oke, kita punya The Hangman, Queen of Swords, 5 of Cups, The Tower, dan 4 of Wands. Mantan kayaknya. Mantan kamu nih yang cemburu dengan kisah cinta kamu sekarang. Oke, kita bedah. Di sini, kemungkinan besar orang ini memang pernah ada di hidup kamu. Dia pernah menjalin hubungan cinta sama kamu, kemungkinan besarnya ya. Di sini aku lihat kamu dan dia udah putus sama dia, udah selesai hubungan kamu ke dia. Dan besar kemungkinan kamu dan dia dulu udah sampai di tahap yang serius, udah ngomongin pernikahan,
udah sedekat itu, keluarga udah saling kenal, dan sebagainya. Tapi ada sebuah momen di mana kamu atau dia pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Di sini aku lihat lebih karena satu orang ini lebih dominan di hubungan ini ya, lebih dominan, lebih otoriter, dan membuat satu pasangan merasa gak nyaman, atau mungkin ada hal lain yang mana meskipun hubungannya udah kuat, kamu atau dia atau kalian berdua memutuskan untuk berpisah, putus. Dan di sini aku lihat putusnya ini putus yang sangat menyakitkan ya, putus yang membuat kamu atau dia hancur berkeping-keping, yang luar biasa sakitnya, luar biasa sedihnya, luar biasa ketika harus move on lagi kayak gitu. Dan di sini aku lihat dia sedang bersedih ya, bersedih dengan ketika tahu bahwa kamu sudah menjalin hubungan dengan orang baru kayak gitu. Kemungkinan lainnya adalah dia ini mantan kamu, yang mana dia menyesal sudah mutusin kamu. Jadi ketika kamu putus dulu sama dia, momennya kan sakit banget nih. Entah karena apa, putusnya tuh rusuh lah pokoknya, rusuh, berantakan, gak karu-karuan, sampai bersimbah air mata dan sebagainya. Bisa di kamu, dia, atau kalian berdua, hancur sehancur-hancurnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu akhirnya menemukan dirimu lagi. Kalau kamu perempuan, kamu mulai bangkit lagi, mulai merawat diri lagi, mulai semakin bertambah cantik. Kalau kamu cowok, kamu semakin merawat diri, semakin rapilah penampilannya. Sehingga ketika momen kamu udah jadian nih, udah pacaran lagi, dia melihat kamu, loh kok sekarang kamu berubah ya, kok jadi makin cakep, jadi makin bijak, makin luar biasa, dan sebagainya. Sehingga di sini dia menyesal. Dia nyesal udah mutusin kamu. Dia nyesal bahwa sepertinya dulu dia mengikuti ego dia buat mutusin kamu. Dan rasa cemburu dia ini makin menjadi-jadi kalau sekarang kamu dan pacar kamu sudah menuju ke tahap pernikahan. Udah seserius itu, bahkan mungkin kamu sekarang sudah menikah. Dia masih menyesali itu. Kenapa dulu dia mutusin kamu? Kenapa dulu dia nyakitin kamu? Kenapa dulu dia gak bisa menghargai kamu sebegitunya? Kayak gitu. Karena pada akhirnya kamu setelah the tower moment ini berubah nih kamunya. Tanpa disuruh siapa-siapa, kamunya akhirnya bangkit lagi. Yang tadinya malas-malasan jadi rajin. Yang tadinya malas kerja jadi makin rajin kerja. Makin banyak tabungannya. Makin merawat diri. Makin banyak juga yang suka kamu. Akhirnya kamu selesai di momen yang menyakitkan ini, punya pacar, cemburulah si dia ini. Apalagi kalau misalnya udah sampai ke tahap ini ya, tahap menuju pernikahan atau bahkan sudah menikah kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 4, kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh juga share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman udah mampir ke sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.